Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 4 Aljabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajarnya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Kita akan mempelajari buku pelajaran tema 4A, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Oke, anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustazah mau bertanya nih, siapa yang sudah melakukan sholat duha? Ya, pinter yang sudah sholat. Yang belum sholat, nanti selesai kita pelajaran tema pas jam istirahat, boleh deh kalian sholat terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa BLP-nya diisi ya sayang ya. Nah, oke. Lanjut, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Iqra'ud du'aan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, lanjut doa sebelum belajarnya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak soleh dan soleha, kita lanjut. Kalian nanti boleh cek di buku kalian ya. Yang pertama, kita akan membahas mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Nah, kenapa nih kita ulang-ulang terus? Ya, agar lebih memahami lagi ya sayang ya. Yang kedua, menjelaskan cara merawat indera pendengaran. Dan yang ketiga, pentingnya kerjasama dalam keragaman. Oke. Kalau di buku paket, kalian nanti boleh buka halaman. Nah, halaman 58 yang ada cerita yang bergambar ya. Oke. Langsung saja Ustazah nggak baca ceritanya, nanti kalian boleh baca ceritanya sayang ya. Nah, buka buku kalian lalu kalian baca ya. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam cerita Karapan Sapi. Nah, di sini ada berapa paragraf nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Nah, setiap paragraf itu ada gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya ya. Oke, nah di sini sudah saja isi. Nanti kalian boleh tulis ya. Boleh tulis di buku kalian masing-masing atau di buku kalian yang cerita Karapan Sapi, boleh kalian garis bawahi ya. Yang mana aja nih yang gagasan pokok satu, gagasan pendukung yang satu juga ya, dari paragraf pertama. Oke, di sini mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf pertama di sini ada Karapan Sapi, tradisi masyarakat Madura ya. Untuk gagasan pendukungnya, tradisi Karapan Sapi diselenggarakan setiap tahun menjelang panen. Karapan Sapi dijadikan ajang perlombaan oleh masyarakat Madura setiap bulan Agustus sampai Oktober. Nih, ada nggak nih yang berasal dari Madura nih? Nah, ini suatu tradisi ya yang berada di Madura.
Lalu untuk gagasan pokok paragraf kedua ya, yang pertama nih, gagasan pokoknya budaya karapan sapi berawal dari kondisi alam dan kebiasaan masyarakat Madura. Untuk gagasan pendukungnya, kondisi alam Madura kurang subur untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan atau peternak sapi. Datang Syekh Ahmad Bildawi atau Pangeran Katandur ya, memperkenalkan cara bertani menggunakan alat pembajak tanah. Oke, yang ketiga, gagasan pokok pada paragraf yang ketiga, karapan sapi menjadi perlombaan yang sangat digemari. Nah, dan untuk gagasan pokoknya, cara perlombaan karapan sapi. Nah, sebelum perlombaan nih berlangsung, sapi diarak mengelilingi area pencuan ya, diiringi gamelan Madura atau saronen ya. Waduh, sepertinya seru sekali ya dalam karapan sapi di Madura ini. Lalu yang terakhir, gagasan pokok pada paragraf keempat, karapan sapi bagi masyarakat Madura tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga berperan bidang ekonomi dan budaya. Gagasan pendukungnya, karapan sapi telah menjadi salah satu tujuan wisata kesenian yang mampu menarik perhatian wisatawan Indonesia dan mancanegara. Oke, nanti di buku kalian boleh kalian garis bawahi ya. Kalau kalian mau menulisnya terlalu banyak, boleh digaris bawahi saja di bukunya ya, biar kalian lebih paham. Oh, yang mana nih yang gagasan pokoknya, yang mana nih yang gagasan pendukung ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin kita sudah saja sebutkan ya cara merawat telinga. Nah, sekarang cara merawat indera pendengaran, sama ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada gambar telinga ya. Nah, coba kita lihat dulu cara merawat telinga nih. Boleh kalian tulis lagi ya di bukunya sayang ya. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Nah, seperti yang kemarin sudah Ustazah bacakan ya. Mungkin ada yang ketinggalan, boleh kalian tulis lagi ya. Dan yang kemarin ada yang tidak hadir, boleh kalian pindah ke buku tulis ya, di buku tema tulis ya. Oke, yang kedua, jangan mengorek-korek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin numpuk dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Nah, kalau mau bersihin juga jangan terlalu dalam ya, dikorek-korek telinganya ya. Nah, takutnya nanti salah korek jadi sakit telinganya. Dan yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, makanya nih untuk anak-anak nggak boleh nih kalau main trompet atau teriak gitu tiba-tiba, sini deh teman, aku mau kasih tahu, tahu-taunya teriak di telinga temannya. Nah, tidak boleh ya sayang ya. Atau main trompet tiba-tiba ditaruh di kuping temannya terus ditiup. Nah, nggak boleh ya, itu bisa merusak gendang telinga ya sayang ya. Atau misalnya telinganya dijewer sampai kenceng atau dipukul ya telinganya, nggak boleh sayang ya. Oke, di sini ada bagian-bagiannya ya. Nih perhatikan, yang pertama ada telinga luar, kedua ada telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Nah, di sini ada bagian-bagiannya lagi nih di dalam telinga nih. Ada yang pertama gendang telinga, kedua tulang pendengaran, ketiga kanal semi. Di sini tulisannya nggak begitu jelas nih. Kecil-kecil tulisannya. Oh, ini kanal semisirkularis. Yang keempat saraf pendengaran, yang kelima liang telinga, yang keenam tuba eustachius, yang ketujuh rumah siput atau koklea, dan yang kedelapan daun telinga.
Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tempat ibadahnya. Nah, seperti apa sih tempat ibadahnya ya? Nah, pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Ya, saya. Nah, di sini ya kita sedang membicarakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia itu memiliki 5 pulau ya, 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama nih ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Sumatera ya. Lalu di Indonesia ada 34 provinsi ya. Apa aja nih? Banyak kalau provinsi ya. Ada Surabaya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung ya, dan lain-lain ya sayang ya. Banyak. Dan di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui ya. Nah, apa aja agamanya? Kemarin kita sudah sebutkan ya. Boleh yang belum menulis boleh kalian tulis ada apa aja nih Marn agamanya nih. Nah, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Nah, di sini kita akan mengenal tempat ibadahnya. Yang pertama, nah di sini tempat ibadah umat Islam ada masjid ya. Lalu ada tempat ibadah umat Kristen ya, agama Kristen itu gereja. Lalu tempat ibadah Konghucu ada kelenteng. Lalu ada agama Buddha tempat ibadahnya wihara seperti ini ya. Lalu ada agama Hindu tempat ibadahnya pura. Dan yang terakhir ada agama Katolik tempat ibadahnya juga sama gereja ya. Oke, di sini ada 6 tempat ibadah dan inilah bentuk-bentuk rumah-rumah ibadahnya. Oke. Nah, lanjut. Perhatikan ya sayang ya, pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, kemarin kita sudah menulis kerjasama keberagaman di sekolah ya. Dan waktu kemarin sudah saya sebutkan juga keberagaman di masyarakat cuma satu ya. Karena nanti kalian terlalu banyak menulis ya. Boleh kalian lanjutkan nih yang keberagaman di lingkungan rumah apa saja nih. Ada ronda ya, biasanya ronda itu buat bapak-bapak ya kalau malam. Oke, atau siskamling ya. Lalu yang kedua kerja bakti. Kita sudah menulis kayaknya kemarin ya, kerja bakti atau gotong royong ya. Gotong royong menolong warga yang mengalami musibah ya, persiapan hari kemerdekaan. Banyak ya. Biasanya itu kumpulan mama atau papa ya di lingkungan rumah ya sayang ya. Biasanya tuh di lingkungan RT, RW selalu ada kegiatan. Oke. Kerjasama dan gotong royong dalam keberagaman sangatlah penting ya. Kerjasama dapat mencegah perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat. Nah, jadi kerjasama ini bisa menyatukan ya. Nah, saling tolong menolong ya, gotong royong ya, saling bersama-sama ya dalam keberagaman. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat pahami ya sayang ya, dan kalian ingat ya sayang. Jangan lupa yang menurut kalian penting nih kalau lagi baca-baca buku nih, kalian garis bawahi ya sayang ya. Lalu yang tadi tentang yang ini contoh kerjasama di lingkungan rumah kalian boleh tulis ya sayang ya. Oke. Dan yang tentang merawat telinga tadi ya, kalau tidak ada di buku kalian boleh tulis. Kalau ada di buku nggak usah ditulis, kalian boleh garis bawahi saja ya sayang ya. Oke. Pesan ustazah, sholat 5 waktu, mengaji umi, menghormati orang tua ya, membantu orang tua, selalu berbuat baik ya sayang ya. Dan tugas kalian boleh kerjakan halaman 67. Oke. Mungkin hanya ini saja yang dapat ustazah sampaikan. Boleh kita berdoa terlebih dahulu ya. Iqra'u du'aan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anak soleh dan soleha.